Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini, saya Ismawati Lambara, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDSIT Ibnu Abbas II, akan menyajikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustazah siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, masih semangat Allah. Ya, alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Ya, kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena keselimpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya lah. Pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan di ruangan ini, ya insyaallah dalam kegiatan berbagi praktik baik calon guru penggerak angkatan 10. Dan salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita yang senantiasa menjalankan sunnah beliau hingga yaumul akhir nanti. Ya, hari ini saya akan berbagi praktik baik tentang budaya positif. Nah, bicara tentang budaya positif ini, pernah ada yang dengar apa itu budaya positif? Mungkin bisa dikasih masukan dulu. Pernah dengar budaya positif? Pernah. Ada yang bisa berikan apa itu budaya positif? Kebiasaan yang positif. Kebiasaan yang positif? Baik. Kebiasaan baik. Kebiasaan baik. Ya. Ada yang lain? Budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas sebuah komunitas atau lembaga. Kayak sekolah kita kalau menyangkut budaya positif, sebenarnya sekolah kita sudah ada budaya positifnya. Seperti misalnya sholat duha sebelum belajar, itu budaya. Ya. Karakter yang ciri khas yang kita miliki sebagai sekolah Ibnu Abbas, menghafal, itu budaya kita. Cuma bagaimana budaya yang telah kita miliki ini bisa kita, yang perlu ditebalkan kita tebalkan, yang perlu kita hilangkan kita hilangkan. Pasti kan ada yang positif dan negatifnya. Itu akan menjadi perenungan kita nantinya, mana budaya yang kita harus kita tebalkan, mana yang harus kita kurangi. Nah, itu budaya positif. Budaya positif ini ada 6 bagiannya. Dalam menerapkan budaya positif itu di sekolah khususnya, itu ada 6 ya. Yang pertama itu disiplin positif atau nilai kebajikan universal. Disiplin positif itu yang pertama. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Ya, jadi yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. 6, restitusi, segitiga restitusi. Nah, jadi kita masuk ke dalam apa itu disiplin. Disiplin ini itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu sebenarnya belajar. Kata dasarnya. Kalau kita dengar sama ini apa itu disiplin, Ustaz? Kebiasaan. Ayo, disiplin itu membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Jadi orang itu disiplin karena dia ada tujuan yang ingin dia capai, yang sesuatu yang dia hargai. Misal dia menjadi orang yang menghargai waktu, berarti dia berusaha bagaimana supaya dia memanfaatkan waktu itu, sehingga lahir kata disiplin. Terus, nah ini dalam budaya kita makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini yang kita terjadi pada fenomena saat ini. Bukan lagi disiplin itu hadir sebagai bagaimana kita mencapai tujuan kita, apa yang kita hargai, tapi sekarang orang kebanyakan memaknai disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Cenderung umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau bilang harus disiplin, karena orang masuk anak-anak apalagi, langsung kayak gimana gitu. Mereka sudah tidak memiliki tujuan untuk tidak memahami apa tujuannya. Jadi itu yang harus kita pahami bahwa ternyata disiplin itu bukan kita suruh anak kita patuh, bukan. Tetapi bagaimana kita melahirkan pada dirinya motivasi internalnya untuk menghargai sesuatu dan mencapai tujuan apa yang dihargai itu. Begitu, Ustaz. Nah, nilai kebajikan universal. Kalau ini sebenarnya kalau secara pendidikan nasional itu kebajikan universal itu kalau di Indonesia
profil pelajar Pancasila. Ya, jadi kita lanjut pada teori yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Oke, ini kita mulai bagaimana kita memotivasi anak secara eksternal. Kan kalau diri tadi apa? Motivasi internal. Kalau kita sebagai guru itu motivator eksternal. Nah, sebelum kita harus memahami dulu apa itu teori motivasi. Umumnya setiap orang melakukan sesuatu berdasarkan motivasinya ada 3. Kalau anak misalnya kalau di sekolah anak dia belajar karena ada tiga motivasinya. Yang pertama untuk menghindari menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya mau bikin PR deh supaya saya tidak dihukum Ustaz. Itu kadang motivasi yang pertama dari seseorang. Saya tidak mau terlambat, bahaya, dikasih berdiri. Ya, itu yang namanya yang pertama, dia menghindari hukuman. Itu. Dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Atau misalnya kalau kita di sekolah, sama datang cepat, itu pernah terjadi ya, kita mau kasih bintang karena itu memotivasi anak kan, supaya dia datang supaya dapat penghargaan dari ustazahnya. Kalau saya rajin datang gini, saya akan dapat begini. Itu namanya motivasi eksternal karena dorongan dari luar. Ini ada kelemahannya ustazah. Untuk motivasi pertama dan kedua itu, dia merupakan motivasi jangka pendek. Motivasi jangka pendek. Karena apa? Ketika kedua hal ini tidak dilakukan lagi, perhatikan anak-anak kita, pasti berubah lagi. Pasti berubah. Mungkin pertama 1 pekan lah paling lama itu biasanya masih termotivasi, saya harus begini supaya tapi lama-lama dia menjadi kembali ke awalnya lagi, malas. Karena apa? 2 motivasinya ini sudah dihilangkan. Makanya kita memerlukan sesuatu metode untuk melahirkan motivasi internal pada diri seorang anak atau diri seseorang pada umumnya, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, kita pelajari apa itu hukuman, itu 3 motivasi tadi itu. Ya, semua pasti tahu hukuman itu apa. Hukuman itu tindakan yang diambil sebagai respon terhadap perilaku yang melanggar aturan atau norma yang telah ditetapkan. Hukuman. Nah, konsekuensi, hasil alami atau akibat logis dari suatu tindakan. Konsekuensi dalam pendidikan lebih bersifat logis dan terkait dengan tindakan siswa. Kira-kira kalau selama ini apa yang ustazah pahami, apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Coba saya tanya supaya tidak balik ini, jangan bicara terus. Apa yang hukuman? Hukuman, sedangkan hasilnya itu akan adalah konsekuensinya. Maksudnya dia terlambat itu. Oke, kita harus bedakan memang hukuman dan konsekuensi. Ini sampai orang suka bingung antara hukuman dengan konsekuensi. Kita pahami lagi. Hukuman itu tindakan yang diambil sebagai respon terhadap perilaku yang melanggar aturan atau norma yang telah ditetapkan. Hukuman itu biasanya memang ada dampak positifnya dan negatifnya, tetapi lebih banyak ke negatifnya. Anak tidak ada hubungan dengan apa yang dia lakukan. Misalnya, dia terlambat, disuruh dijemur di panas matahari. Apakah itu sesuai dengan? Apakah akan memberikan dia pemahaman bahwa kau terlambat? Maksudnya begini. Lebih apanya? Kamu tidak buat PR, konsekuensinya lari. Hukumannya lari keliling lapangan. Apakah ada hubungan PR dengan lari di lapangan? Tidak. Ada hubungannya? Apa dia tidak buat PR lari di lapangan? Apakah ada hubungan antara PR dengan lari di lapangan, PR matematika dengan lari di lapangan? Tidak, berarti harusnya kalau misalnya dia tidak kerjakan PR, berarti harusnya dia kerjakan PR-nya yang dia bisa. Ya, mungkin dikerjakan lagi atau ditambah PR-nya. Itu yang namanya konsekuensi. Oh, itu begitu. Oh, sejalan. Iya, jadi
itu hasil alami atau akibat logis dan suatu tindakan. Ya, konsekuensi dalam pendidikan itu lebih bersifat logis, terkait langsung dengan apa yang dia lakukan. Kalau dia tidak buat PR, kau tahu konsekuensinya apa? Berarti harus kau kerjakan sekarang. Nah, sebelum apa harus kau kerjakan sekarang atau ditambah PR-nya. Toh, kan sesuai dengan apa yang dilakukan. Itu yang namanya konsekuensi. Tentu saja ini yang namanya restitusi. Nah, tadi kita tahu apa itu restitusi. Bertanya tadi apa itu restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu yang namanya restitusi, Ustazah. Kita bertanya, bukan langsung menjudge. Woi, kau terlambat. Biji panas matahari kamu. Nah, tapi kita harus menjadi seorang yang bisa melihat kondisi mereka terlebih dahulu sebelum memberikan apa yang konsekuensi terhadap apa yang mereka lakukan. Itu namanya restitusi. Oke? Keyakinan kelas. Ini sebenarnya bukan cuma keyakinan kelas. Kalau kita di sekolah itu ada pastinya keyakinan sekolah. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan sekolah atau peraturan kelas? Kalau zaman apa sekarang itu diarahkan itu semua bukan menggunakan lagi peraturan, tetapi menggunakan kata keyakinan. Apa bedanya peraturan dan keyakinan? Pernah dengar? Kita berdengar keyakinan. Ya, bedanya. Aturan itu kita yang buat. Artinya kemudian kepala sekolah yang buat. Tetapi kalau keyakinan ini dibuat bersama murid. Iya, hampir sama dengan kesepakatan, tapi dia lebih detailnya lagi nih. Maksudnya kesepakatan kalau begini, kalau kesepakatan berarti kita sepakat, sudah sepakat, tetapi belum tentu dia yakini. Iya, makanya setelah buat kesepakatan kita arahkan dia untuk sampai dia yakin tentang apa yang telah kita sepakati. Tapi kan kalau musyawarah dia harus mau bagaimanapun pendapatnya harus keputusan musyawarah yang dia. Iya, makanya membuat kesepakatan, membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu nggak bisa sendiri, itu berdasarkan musyawarah, berkumpul bersama. Biasanya itu diawali dari yang kecil dulu, yaitu kelas. Dari kelas kita bisa canangkan masukkan ke keyakinan sekolah, kita apakan bersama-sama. Tetapi dibuat itu bukan lagi peraturan, jadi dibuat semua keyakinan sekolah itu berdasarkan kesepakatan bersama murid. Supaya apa? Ketika kita menegur, misalnya kayak tadi terlambat, si A terlambat, kita tidak langsung ketika kita memberikan mereka restitusi, nah, kok menurut kamu, kok ini nggak keyakinan sekolahnya kita? Kita kemarin sudah buat kesepakatan tuh, kok sudah yakini tuh, sudah iya kan? Iya, apa itu salah satunya? Selalu datang tepat waktu. Nah, berarti kira-kira kamu kau sudah yakini tapi kau tidak lakukan. Menurutmu apakah itu sebuah tindakan yang bagus atau sikap yang mencerminkan seorang anak soleh? Itu mereka akan mulai berpikir, kenapa? Mereka buat aturan itu bukan mengikuti sesuatu itu, bukan merasakan perintah, tetapi mereka yakini terlebih dahulu. Nah, itu perlahan-lahan itu ustazah, mereka akan mulai muncul motivasi internal dari dalam diri mereka. Jadi makanya buat sekarang itu dihilangkan kata peraturan, dirubah menjadi keyakinan. Dan itu bagusnya dibuat di awal tahun ajaran baru. Mungkin per semester atau apa itu perlu dibaca ulang. Tidak terlambat. Tidak terlambat. Tidak ini harus kita hilangkan. Kan negatif tuh. Ini kalimat tidak terlambat. Kita rubah menjadi sebuah kalimat yang positif. Kira-kira apa? Nah ya, datang tepat waktu. Nah, ketika semua yang disampaikan, aturan-aturan yang sudah dibuat bersama itu dirubah dalam kalimat positif,
Setelah kita rubah kalimat-kalimat peraturan-peraturan itu dalam sebuah kalimat positif, kita ajak mereka mencari nilai-nilai yang terkandung di dalam tindakan ini. Misalnya, datang tepat waktu. Anak soleh, kalau kita datang tepat waktu itu, nilai kebajikan apa yang ada di dalamnya? Disiplin, iya. Disiplin menghargai waktu tadi kan disiplin. Ya, di sini nilainya disiplin. Pola T, menjelaskan anak-anak tentang konsep ini, tentang konsep nilai. Atau tidak tamat. Misalnya, nah kita bukan berarti kok gini atau apa, bukan. Tetapi bagaimana kau mendengarkan apa yang dia bicarakan, tidak memotong bicaranya. Itu yang kita buat ditambah kan tidak nampak. Tidak nampaknya itu. Tidak boleh memotong bicara. Kita kasih ajar mereka pembicaraan. Perlu kita catatan khususnya ketika kita misalnya ada seorang murid yang melanggar keyakinan kelas, itu dibina di luar atau jangan di depan teman-temannya. Dibina sendiri, diajak ke kantor atau di tempat yang buat dia nyaman. Jangan ditegur atau dibuat di depan teman-temannya. Yang harus kita perhatikan sebagai kebutuhan dasar manusia. Itu yang tadi, kenapa seseorang itu terlambat, kenapa si anak ini jadi tukang pukul, kenapa si anak ini suka memaki. Ini kebutuhan dasar manusia itu tentu saja umumnya ada 5. Pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Kelima, kesenangan. Jadi kita harus perhatikan ini dulu. Bertahan hidup itu menyangkut kebutuhan pokoknya. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Misalnya, kenapa kamu ini kurang pas makanannya orang? Mungkin saja karena kebutuhan bertahan hidupnya tidak kurang di rumah, mungkin kasihan. Dia tidak ada berasnya, mereka jadi tukang merampas. Iya. Terus kasih sayang dan rasa diterima itu menyangkut kebutuhan diterima. Misalnya mungkin di rumah dia sering dimarah-marahi, hanya kekurangan kasih sayang si anak. Atau tidak, dia merasa begini. Ada juga misalnya anak-anak itu sering saya perhatikan itu, dia tidak teman-temannya itu pilih-pilih teman. Tidak diterima sama teman saya. Kenapa nak? Bagaimana mereka tidak terima saya? Mereka bermain sendirinya. Begitu ya, saya dibenci sama teman-temanku, tidak disuka, tidak diterima dia sama lingkungannya. Itu yang harus kita perhatikan. Makanya ketika anak melakukan sesuatu, jangan langsung kita panggil dia sendiri. Kita ajak dia berdiskusi. Nanti ada sebentar tahapannya ya. Itu yang paling terakhir, materi terakhir kita itu. Bagaimana menghadapi anak. Yang ketiga itu penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini yang agar kita, kebanyakan yang kita anak-anak itu mungkin kasihan, dia tidak suka menulis. Kita paksa menulis. Mungkin dia suka menggambar, betul. Saya itu Rehan itu saya arahkan menggambar. Itu kalau di kurikulum Merdeka. Jadi dia tuh tidak lagi kayak teman-temannya menulis atau tidak, dia menggambar. Luar biasa kan ini kemarin Sakosi itu sampai di atas sama itu katanya anak dia pernah menjelaskan dia menggambar. Dia menjelaskan konsep yang dia pahami itu dalam gambar. Garyanya bagus. Kalau kita terus dia tidak pintar bicara dia lebih senang dia gambar sendiri. Bagaimana itu saya coba jelaskan bagaimana apa yang kalian pahami tentang siklus air. Dia tidak menuliskan teman-temannya atau apa, tidak, dia gambar. Itulah harus kita pahami bahwa anak itu mau unik. Ya, selanjutnya itu kebebasan. Nah, kebebasan ini ya juga harus kita perhatikan, Ustazah. Kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah tadi itu, dia tidak mau dia tidak mau menulis, sukanya menggambar. Kita terima, hargai. Kita hargai.
Saya ustazah tidak suka teori, saya suka praktek. Kita hargai. Ya, kayak anak kelas 6 itu saya sampaikan bahwa mereka cenderung praktek. Jadi jangan suruh ajar mereka teori, butuh praktek. Nah, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Itu kayak tadi kelas 1 merasa senang saat belajar. Bagaimana mereka senang? Karena kalau mereka tidak menikmati pembelajaran itu kayak mereka posisi kontrol. Ini yang Ustazah Muatia bilang tadi. Jangan cepat ikuti maunya anak. Ya iya. Makanya kita harus memahami posisi kita. Kapan kita harus menjadi, ini 5-nya. Ada 5 posisi kontrol seorang guru atau orang tua. Kita harus bisa menempatkan diri kita sebagai seorang pendidik. Nah, makanya kita harus memahami kapan kita harus berperan. Ini posisi kontrol seorang guru. Kapan harus menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Penghukum itu yang tadi, memberi hukuman. Oh, kau salah, langsung hukum. Langsung bejemur. Pembuat rasa bersalah ini kita bikin si anak itu, kok ini kok tidak saya ustazah kamu ini kan? Kok kejam? Langsung biasa dia bersalah itu tidak boleh ustazah. Itu yang membuat rasa bersalah. Kok ini lagi? Kenapa kamu begitu? Kok tidak kasihan sama temanmu? Itu pembuat rasa bersalah itu. Kamu ini kok tidak kasihan kan? Sampai dia manajer. Manajer itu tingkat tertinggi, posisi kontrol yang paling tinggi. Karena apa? Dia mampu menstabilkan anak terlebih dahulu, kemudian membantu anak mencari solusi dan memahami tindakannya, dan yang terakhir dia mencari solusi akan masalahnya. Itu manajer. Dia begini, penghukum itu pembuat rasa bersalah teman ini jangka pendek. Kita sadarkan dia jangka pendek. Tetapi kalau jangka panjangnya itu tidak ada. Karena dia hanya bersifat eksternal. Seperti yang pembahasan pertama tadi, awal tadi kan, kalau dia tidak ada motivasinya cuma juga karena dihukum dengan penghargaan, itu kalau tidak ada hal itu dia bisa saja kembali. Tapi kalau dia lahir dari hatinya, kesadarannya melalui manajer, pengarahan kita sebagai manajer, itu akan muncul motivasi internal dari dirinya. Ini yang terakhir, segitiga restitusi. Ini ketika seorang guru menjadi seorang manajer, dia pasti menggunakan segitiga restitusi dalam menghadapi siswanya. Apa itu restitusi? Sebuah konsep dalam disiplin positif yang membantu guru dan orang tua dalam membimbing anak untuk memperbaiki kesalahannya dan kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita hanya membuat pertanyaan, si anak yang dapat solusinya sendiri. Kita ajak si anak berpikir. Ini cara-caranya. Cara yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, dikasih tenang dulu. Halo nak, kita hidup dulu dia mungkin. Bagaimana? Sehat? Sehat. Bagaimana enaknya perasaan itu? Sudah enak-enak. Kita kasih tenang dulu dia. Ketika dia sudah tenang, misalnya mungkin, kau tadi baku pukul kan? Nah, iya, bu, bagaimana? Kita dengarkan dia bicara apa? Kasih dia keluar unek-unek. Oh begitu ya nak. Memang kalau ustazah juga kalau lagi emosi memang memukul nak. Tetapi kira-kira kalau kita memukul begitu, apakah merupakan solusi? Apakah kita akan merasa tenang? Apakah itu suatu keadilan untuk kita? Kita aja dia bercerita. Ketika dia sudah tenang, kita tanya nih alasannya. Setelah itu, setelah dia sudah sadar, dia sampai dia sadar dia punya kesalahan, kita menanyakan keyakinan. Kita sudah susun keyakinan tadi itu, sudah bisa keyakinan kelas, sudah susun keyakinan sekolah. Nah, kemarin kita sudah buat keyakinan tuh, keyakinan kelas. Apa kira-kira adakah keyakinan yang kau langgar menurut? Nah, terima kasih. Sebenarnya hal apa yang belum dari saya yang saya dapatkan.
hukuman. Peraturan. Nah, ternyata dia hukum disiplin itu adalah belajar. Jadi Kira-kira apa yang akan dilakukan ke depannya? Kira-kira rencananya apakah punya rencana setelah mempelajari ini ke depannya? Kalau saya mungkin rencana yang akan dilakukan ke depannya yaitu membuat kesepakatan kelas. Itu pasti keyakinan kelas, keyakinan yang akan dihasilkan namanya kesepakatan. Iya, iya. Jadi nanti yang itu dulu yang pertama untuk bisa saya lakukan, karena itu akan berhubungan langsung antara kami sebagai pengajar dan juga siswa sebagai orang sebagai subjek utama dalam kegiatan pembelajaran. Itu aja dari saya. Terima kasih atas waktu dari ustazah semua untuk bisa hadir dalam berbagi praktik baik ini. Semoga apa yang kita lakukan bernilai pahala dan segala kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kekurangan dan keinginan itu datang dari diri kami pribadi kepada Allah yang Mohon ampun. Ya, kita tutup kegiatan kita hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.